menjelaskan tentang gambar yang terdapat pada buku sejarah halaman 18. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Baik, perkenalkan, nama saya Priscilla Octaria Wehale, nama saya Emana Bago, Nama saya Safirda Mayarika. Nama saya Natalia Wehale. nama saya Novita Sula. Baik, pada gambar pertama yaitu karya Jacob van Eyck yang berjudul Kehidupan di Ambon. Adalah sebuah lukisan yang menggambarkan kehidupan sehari-hari di Ambon pada tahun 1601. Ambon adalah sebuah pulau di Indonesia yang pada saat itu merupakan pusat perdagangan rempah-rempah terutama cengkeh. Dalam lukisan ini kita dapat melihat pemandangan pelabuhan Ambon yang ramai dengan kapal-kapal dagangan dari berbagai negara. Kapal-kapal ini membawa barang-barang seperti rempah-rempah, kain, dan barang dagangan lainnya. Aktivitas perdagangan yang sibuk terlihat di sepanjang pelabuhan dengan perdagangan yang sibuk memuat dan membongkar barang dari kapal-kapal. Di sekitar pelabuhan terdapat bangunan-bangunan seperti gudang dan rumah-rumah perdagangan. Beberapa bangunan terlihat megah dan mewah, menunjukkan kekayaan dan kemakmuran yang ada di Ambon. Pada saat itu, di sekitar pelabuhan juga terdapat pasar di mana penduduk di tempat dan pedagang saling berinteraksi untuk melakukan transaksi jual beli. Itu dalam lukisan ini juga terlihat kehidupan sehari-hari penduduk Ambon. Kita dapat melihat orang-orang beraktivitas di sekitar pelabuhan, seperti nelayan menangkap ikan, petani yang bekerja di ladang, dan perempuan yang menjual hasil pertanian di pasar. Ada juga beberapa orang yang terlihat sedang berbicara dan berinteraksi sosial. Lukisan ini memberikan gambaran tentang kehidupan yang dinamis dan multikultural di Ambon pada masa itu. Kehadiran pedagang asing dari berbagai negara juga menunjukkan pentingnya Ambon sebagai pusat perdagangan internasional. Lukisan ini memberikan kita wawasan tentang sejarah kehidupan masyarakat Ambon pada abad ke-17. Baik, pada gambar kedua ini saya akan menjelaskan gambar bagian kedua tersebut. Gambar tersebut adalah Cornelis de Houtman adalah seorang penjelajah dan pedagang Belanda yang terkenal karena perannya dalam membuka jalur perdagangan rempah-rempah dengan Indonesia pada abad ke-16. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi pertama Belanda ke Hindia Timur. Pada saat itu, Sultan Banten adalah salah satu pemimpin penting di wilayah tersebut. Pavilion Istana adalah tempat di mana pertemuan antara Cornelis de Houtman dan Sultan Banten berlangsung. Pertemuan ini merupakan upaya Cornelis de Houtman untuk menjalin hubungan dagang dengan Sultan Banten dan mendapatkan izin untuk berdagang di wilayah tersebut. Dalam pertemuan ini, Cornelis de Houtman mungkin telah mempresentasikan niatnya untuk membuka jalur perdagangan dengan Belanda dan memperkenalkan produk-produk yang mereka tawarkan, terutama rempah-rempah. Sultan Banten kemungkinan mempertimbangkan tawaran tersebut dan memutuskan apakah akan memberikan izin kepada Belanda untuk berdagang di wilayahnya. Pertemuan ini memiliki arti penting dalam sejarah hubungan perdagangan antara Belanda dan Indonesia. Setelah pertemuan ini, Belanda mulai membangun hubungan dengan yang lebih kuat dengan wilayah tersebut, yang pada akhirnya akan mengarah pada pendiri koloni-koloni Belanda di Indonesia. Sekian dari penjelasan kami. Sebelum kami mengakhirinya, kami akan memberikan salah satu pantun yang diberikan teman kami oleh Priscilla. Biru laut seperti kolam, cakep. Ikan paus pandai menyelam, cakep. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup presentasi dengan salam. Yau!